Shalom, selamat pagi teman-teman. Syukur pada Tuhan hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Engkau kumpulkan kami kembali untuk bersama beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pagi ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita memuji Tuhan kembali dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari demi hari Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kasih-Nya tak berkesudahan. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita. Kita mau memanggil Tuhan Yesus memimpin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan Yesus kupanggil. Semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan, namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih Tuhan dalam diri kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak Tuhan untuk boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Terlebih Tuhan juga memberkati anak-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan perlengkapi, Tuhan tolong agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita ketemu lagi bersama Bu Ari, dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengorbanan Epafroditus. Diulangi ya, pengorbanan Epafroditus. Sudah siap Alkitabnya? Yuk kita buka bersama-sama dari Perjanjian Baru, Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Kita baca bersama-sama. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati,
tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Anak-anak, ada pertanyaan. Apa arti pengorbanan? Ya, perbuatan, yaitu pengorbanan adalah perbuatan atau tindakan yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, sekalipun itu menimbulkan resiko bagi diri sendiri. Dan ketika melakukan pengorbanan itu tidak mengharapkan imbalan apapun, jadi dilakukan tanpa pamrih. Contohnya, anak-anak bisa menyebutkan contohnya apa saja? Ya, kita sering belajar di sekolah, pahlawan yang rela berkorban, mengorbankan nyawanya untuk membela bangsa dan negara ini. Ada lagi? Iya, kalau kita lihat ya, pertandingan sepak bola itu, ketika hujan, para pemain sepak bola itu tetap melanjutkan pertandingannya. Dia tidak menghiraukan tubuhnya bahwa ketika kehujanan nanti bisa sakit, tapi mereka terus bermain sampai pertandingan usai. Nah, itu namanya pengorbanan. Hari ini kita belajar dari Bapak Epafroditus. Siapa dia? Ya, anak-anak, Epafroditus itu artinya cantik atau menawan. Loh, padahal seorang bapak, tapi kok namanya cantik? Ya, artinya cantik. Memang. Apa yang dilakukan Bapak Epafroditus ini, harapan dari orang tuanya adalah dia melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang cantik, hal-hal yang menawan. Dan sungguh sikap dan tindakan dari Bapak Epafroditus ini menunjukkan karakter Kristus. Jadi dia bertindak dengan cantik dan menawan karena menunjukkan karakter dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Bapak Paulus menyebutkan Bapak Epafroditus itu sebagai seorang saudara dari Bapak Paulus, teman sekerjanya, bahkan teman seperjuangan. Kok bisa ya? Nah, ini ceritanya. Bapak Epafroditus ini berasal dari Filipi. Kita tidak tahu apakah Bapak Epafroditus itu menjadi orang penting atau punya jabatan di dalam gereja, tidak disebutkan. Namun ketika jemaat Filipi mengumpulkan persembahan kasih yang akan diberikan kepada Bapak Paulus yang ada di Roma, itu membutuhkan seorang yang mau berkorban membawa persembahan kasih itu kepada Bapak Paulus yang ada di Roma. Nah, maka yang diutus adalah Bapak Epafroditus ini. Perjalanan dari Filipi ke Roma itu cukup jauh karena jaraknya memang jauh, diperlukan waktu yang cukup lama. Nah, di dalam perjalanannya dari Filipi ke Roma itu Bapak Epafroditus mengalami jatuh sakit, bahkan hampir mati. Itu adalah pengorbanannya. Dia tidak menghiraukan kesehatannya, kepentingannya sendiri, tapi terus melanjutkan perjalanan demi
Dia menjadi utusan dari orang-orang Filipi, jemaat di Filipi, dan juga untuk menyampaikan kepada Bapak Paulus. Itu adalah pengorbanan yang dilakukan Bapak Epafroditus. Ketika sampai di Roma, dia menemui Bapak Paulus yang ada di dalam penjara. Dia melihat di sana kondisi dari Bapak Paulus. Dia juga mengorbankan dirinya. Dia tidak segera kembali lagi pada jemaat yang ada di Filipi, tapi dia membantu keperluan dari Bapak Paulus ketika ada di dalam penjara. Dia juga berkorban lagi, mengorbankan dirinya yang harusnya dia bebas, menikmati kebebasan di luar penjara, namun dia membantu melayani Bapak Paulus. Nah, di dalam penjara, anak-anak juga perlu tahu bahwa Bapak Paulus ini di penjara bukan karena kesalahannya, tapi karena ia memberitakan tentang Tuhan Yesus, kemudian ia di penjara, sudah berkorban juga. Nah, anak-anak, kita belajar dari Bapak Epafroditus bahwa dia sudah mengorbankan dirinya untuk kepentingan jemaat Filipi dan juga untuk kepentingan dari Bapak Paulus. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Bapak Epafroditus ini tidak menuntut balas. Dia melakukannya tanpa pamrih, dia melakukan tanpa menuntut imbalan agar diterima. Dari sini kita belajar bahwa pelayanan untuk Tuhan pasti butuh pengorbanan. Pengorbanan seperti yang dilakukan Bapak Epafroditus. Coba anak-anak bisa menyebutkan? Iya, mengorbankan waktu gitu. Harusnya bisa main bersama teman-teman, namun harus latihan di gereja. Itu namanya juga pengorbanan. Ketika pagi hari, nah harusnya di hari Minggu itu yang bisa dilakukan adalah jalan-jalan ke Car Free Day. Tapi anak-anak memutuskan untuk pergi ke gereja, itu juga pengorbanan. Jadi yang dibutuhkan itu perlu pengorbanan ketika kita melayani Tuhan. Pengorbanan yang kita lakukan itu anak-anak bukan karena kemampuan kita. Aku mampu mengatur waktu kan gitu. Aku mampu semuanya. Bukan karena itu, tapi karena kita meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Apa coba? Apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita? Iya, Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya, disalib untuk siapa? Untuk kita. Jadi kita melakukan pengorbanan karena meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Ada lagi yang perlu kita pelajari dari cerita hari ini. Ketika kita berkorban, kita tidak memikirkan untung dan ruginya, tapi kita memang rela, kita bersedia untuk memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan pikiran kita kepada Tuhan. Anak-anak, kita akan buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 2 ayat 15a sebagai ayat hafalan kita pada hari ini. 2 Korintus pasal 12 ayat 15a. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Kita ulangi ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 15a. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih
pada saat ini kami boleh belajar tentang pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Bapak Epafroditus. Tuhan, kami mau belajar mengorbankan waktu yang kami miliki untuk melayani Tuhan. Kami juga mengorbankan tenaga dan pikiran kami untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan terus memampukan kami agar kami punya hati yang bersedia dan rela untuk berkorban, karena kami meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan pujian buat Tuhan. Dengan diiringi pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini saya dan teman-teman telah memberikan persembahan, dan hari ini kami kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dan juga mempersembahkan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau terus belajar menjadi anak Tuhan yang setia dalam hal-hal kecil dan tetap mau setia melayani Tuhan. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan pujian Setia-Setialah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Tuhan, tolong kami untuk belajar melakukan firman-Mu dalam hidup kami.
Tolong kami untuk rela berkorban seperti teladan yang Engkau berikan. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami serahkan perlindungan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.